Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih, alladhi arsyadana ila ta'atih wa zajarana an ma'siyatih wa ja'ala ta'lim wa ta'alum min ahammi masyru'iyatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran biwahdaniyatih wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh i'tirafan bidubuwatih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala khairi khalqih habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'us bi afdalil milali wa adyanih wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min ba'dih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa jami'i baitihi summa la jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wash syuhada was salihin والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمخلصين والمصنفين والمفسرين وأئمة الأرباب المجاهدين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari أن الله يغفر له ذنوبه ويرحمه ويجعل درجاته في الجنة نفعنا الله به وبعلومه في الدارين له ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita kembali bisa bersua. Pertemuan yang keberapa nih, Tat? 8 atau 9, Tat? Udah banyak kan, memang 8. Baru dapat tidur 2 jam ini, Bu. Resiko penulis begitu, Bu. Sampingannya penulis, kalau jadi dikejar deadline penerbit itu kadang waktunya nggak keuber. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, bisa hadir, bisa sama-sama kita belajar mengaji di tempat ini, Bu ya. Mari sekali lagi sama-sama kita baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini diberikan sehat afiat oleh Allah, umur yang panjang dan barokah, rezeki yang banyak dan berlimpah, diberikan kita putra-putri yang soleh dan solihah, dan kapan kita berpulang kepada Allah diberikan kematian yang husnul khatimah. Ala hadiniyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Melanjutkan pertemuan yang kemarin, Bu. Ini hadisnya masih, tapi ini hadis ini yang terakhir. Jadi hadisnya memang panjang, hadis dari Umar bin Khattab. Satu ini panjang sebagai pembuka kitab. Kemarin dari pertama kita masih bicarakan tentang hadis yang sama, seorang laki-laki datang menemui Rasulullah
bertanya tapi kemudian ketika dijawab membenarkan. Mulai pertanyaan dari pertama, kita kaji dari pertama tentang Islam, kemarin tentang iman, terus yang kemarin terakhir tentang ihsan. Nah, ini pertanyaan yang terakhir, ini laki-laki ini pertanyaan banyak kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah dijawab, kalau dijawab sodakta, benar engkau Muhammad. Jadi kalau kata orang kita nih, orang membingungkan, songong, tanya dijawab malah benerin. Bener ente Muhammad, jadi kata dia begitu. Ketika dijawab oleh Nabi selalu jawabannya begitu. Nah, sekarang pertanyaan laki-laki ini yang terakhir apa? Mari sama-sama kita baca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal musannifu rahimahullah ta'ala. Setelah kemarin dia bertanya tentang fa akhbirni anil Islam, kemudian dijawab oleh Rasulullah, qala anta abudallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi kepada Rasulullah, qala fa akhbirni anis sa'ah, fa akhbirni, maka ceritakanlah kepadaku, anis saati, tentang apa itu hari kiamat, kapan waktunya hari kiamat. Jadi setelah tanya Islam, iman, ihsan, kemudian laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah, kapan tentang hari kiamat, kapan itu Muhammad datangnya hari kiamat. Nah, kemudian mendapat pertanyaan seperti ini, Rasulullah berkata, qala, berkata atau bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Kata Nabi, tidaklah orang yang ditanya tentang hari kiamat bi'a'lama itu lebih tahu minas sa'il, dibandingkan dengan orang yang bertanya. Jadi ditanya, pas ditanya, Muhammad kapan sih terjadinya hari kiamat itu? Kata Nabi, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Artinya apa? Jawab Nabi Muhammad, yang bertanya sih sebenarnya lebih tahu daripada yang ditanya. Jadi Nabi jawabnya begitu. Jadi ngetes aja kan, yang bertanya lebih tahu kok, gitu kata bahasa kita dalam sehari-hari ya gitu. Ente pura-pura aja, yang nanya ente lebih tahu daripada saya, kata Rasulullah. Tapi kemudian laki-laki itu bertanya, fa akhbirni an amaratiha, kalau begitu ceritakanlah kepadaku wahai Muhammad an amaratiha, tentang tanda-tandanya hari kiamat itu apa. Nah, ini pagi ini Bu, kita khusus membicarakan tentang hari kiamat. Tanda-tandanya hari kiamat itu apa aja? Kira-kira hari kiamat itu masih lama atau tinggal seminggu lagi? Masih lama atau tinggal 1-2 hari lagi? Nah ini Bu, hati-hati Bu, ini nanti kita inget-inget tanda-tandanya udah ada semua apa belum nih? Pagi ini kita bahas tentang khusus tanda-tandanya hari kiamat apa aja. Nah, yang pertama kemudian beliau jawab oleh beliau, apa sih tanda-tandanya hari kiamat itu? Qala, berkata, bersabda siapa Rasulullah, antalidal amatu rabbataha. Yang pertama tanda-tandanya hari kiamat adalah antalidal amatu rabbataha, yaitu ketika nanti terjadi, ketika sudah terjadi talidal amatu rabbataha, seorang hamba sahaya perempuan, seorang budak perempuan melahirkan rabbataha, melahirkan tuannya. Ada seorang budak perempuan yang melahirkan tuannya. Maksudnya apa? Ay sayyidatuha, yakni yaksuru uquqal auladi li ummahatihim fayu'amilunahunna mu'amalatas sayyidi amatahu minal ihanah wasabbi. Jadi kalau menurut pengarang kitab ini ditafsirkan, budak yang melahirkan tuannya itu adalah nanti hari kiamat itu akan terjadi ketika banyak anak. Jadi budak melahirkan tuannya, jadi anaknya tapi memperlakukan ibunya seperti budak. Jadi itu apa yang terjadi nanti, yaitu ketika banyak nanti anak-anak itu berbuat durhaka kepada orang tuanya, khususnya kepada ibunya. Dia memperlakukan ibunya secara buruk. Dia memperlakukan ibunya, suka menghina ibunya, suka mencaci ibunya, suka memaki ibunya.
Jadi minal ihanati wassubi. Jadi ini jika ini yang terjadi nanti ketika ada seorang anak kok dia memperlakukan ibunya dengan buruk, apalagi berani ngata-ngatain ibunya, berani menyakiti ibunya, berani menyakiti orang tua, itu berarti tanda-tanda kiamat sudah mulai dekat. Ini kejadian belum Bu sekarang Bu? Udah banyak Bu ya? Anak-anak kita zaman sekarang itu Bu, Bapak mau sekolah aja repot. Kalau kita zaman dulu mau sekolah gimana Bu? Kita bela-belain kalau mau sekolah itu jalan kaki, jauh juga nggak apa-apa, seragam jelek juga nggak apa-apa, nggak dikasih sangu juga nggak apa-apa zaman dulu, ya kan Bu? Kalau anak sekarang gimana Bu mau sekolah Bu? Wah repot banget Bu ya. Dia yang sekolah, kita yang repot ya Bu ya. Mau sekolah syaratnya banyak Tat. Satu, kalau nggak dibeliin HP nggak mau sekolah. Biasanya tuh anak zaman sekarang kan gitu. Bajunya kalau nggak baru banget lungsuran dari kakaknya protes. Nah, anak sekarang Bu, nah, bagi yang itu udah mau naik SMA itu syaratnya apalagi kadang-kadang minta dibeliin motor, nah macam-macam lah. Anak sekarang itu terus apa? Kalau zaman dulu anak-anak itu kalau sekolah, pulang sekolah ngapain Bu? Bantu ibunya kalau zaman dulu Pak. Anak-anak zaman dulu udah SMP tuh udah belajar nyuci, SMA itu udah pinter nyuci, udah pinter masak gitu kan zaman dulu ya. Kalau anak-anak sekarang gimana Bu? Kalau udah sekolah aja Ibu ya. Mau pulang mau di rumah ngapain, maknya jungkir balik sudah diem aja dia. Di kamar aja main HP. Begitu Bu. Nah, ini nih repotnya, berarti itu awas Pak. Awas Tat. Tanda-tandanya udah dekat kalau udah begitu. Ini dalam hadis ini dinyatakan antalidal amatu rabbataha. Jadi tanda-tanda dari kiamat itu kalau seorang anak itu memperlakukan ibunya seperti pembantu, seperti budaknya. Dia memperlakukan ibunya secara buruk, perlakuan yang buruk. Ini diantara tanda-tanda dari kiamat. Nah kita anak-anak zaman sekarang itu Pak, mohon maaf ya, memang adabnya agak kurang. Anak-anak zaman sekarang ya mungkin sebenarnya bukan kesalahan mereka secara total sih. Kita anak-anak zaman sekarang itu Pak, mohon maaf, zaman kita kecil itu Pak ya, orang tua melototin mata ke kita aja Pak ya, kita udah tahu kan Bu ya, kita buru-buru, aduh apa nih yang salah ya dari saya, sampai orang tua sampai bapak sampai ibu melototin mata ke kita ya. Kalau zaman dulu kan begitu. Jangan orang tua marah, nggak usah marah deh, melotot aja kita udah takut zaman dulu itu sama orang tua. Kalau sekarang gimana? Nah itu kan orang tua ngomong satu kata dia ngomong dua kata, kita ngomong dua kata dia ngomong empat kata, kita ngomong panjang dikit dia lebih banyak panjang lebar. Itu anak-anak zaman sekarang itu bagian dari Masya Allah ya, namanya zaman, udah zaman akhir Bapak Ibu sekalian. Jadi anak-anak kita itu kadang-kadang seperti itu yang terjadi sekarang, jauh sama kita dulu waktu kita kecil. Kita waktu kecil dulu kalau ketemu guru di jalan kayak apa coba, tergopoh-gopoh kita samperin guru kita, oh salim, kita takdim banget sama guru kita. Mas sekarang kadang-kadang Masya Allah guru jadi keroyok Pak, malah Pak sekarang ada loh Pak, guru yang sampai meninggal kan dikeroyok muridnya. Itu banyak kejadian kemarin yang heboh di medsos tuh, di Madura terus di mana lagi, itu banyak kejadian guru sampai dikeroyok sama muridnya. Itu kan naudzubillah min dzalik. Kalau zaman dulu mana ada gitu ya, orang murid itu kita itu kan dulu ya takzim banget sama kiai kita, sama ustadz kita, sama guru kita. Enggak guru agama, enggak apa, semuanya guru kita, guru sekolah kita, SD, SMP, semua begitu dulu. Kalau ketemu gurunya buru-buru cium, ditemu jalan kita, ketemu di jalan, langsung kita. Ya sekarang akhlak anak-anak kita itu yang apa sangat memprihatinkan. Ya, dulu ingat banget kalau kecil kita tuh, kita keluar rumah nih kan Pak ya, di luar gitu kita pas keluar rumah jalan, lewatin orang yang beberapa orang yang jagongan gitu, kita waktu kecil kita jalannya gimana Pak? Ngerunduk kan Pak ya, tangan kita gak turunin sambil nunduk-nunduk gitu. Nah sekarang mau boro-boro Pak. Anak-anak sekarang tuh ada orang mau ngobrol di jalan lewat ya lonong aja, lonong buaya kan Pak ya, banyak kan gitu. Nah itu bagian dari sekarang Masya Allah anak-anak kita itu ya ini termasuk ya itu tadi tanda-tanda kiamat, kata hadis ini dinyatakan oleh Rasulullah SAW.
antalidal ummatu rabbataha. Jadi kiamat itu sudah semakin dekat ketika budak melahirkan tuanya. Anak-anak memperlakukan orang tuanya, khususnya memperlakukan ibunya kayak budak, kayak pembantu. Nah inilah itu tanda-tanda diantaranya kiamat sudah semakin dekat. Ini yang pertama Bu ya, diinget-inget. Jadi tandanya itu nanti bilangin anak-anaknya Bu, ente jangan begitu, mau cepat kiamat datang. Katain begitu anak-anaknya, ente mau cepat kiamat datang, ente belum ngapain udah mau ngundang kiamat kalau ente gak punya adab sama orang tua. Jadi begitu, ente mau ngundang kiamat secepatnya gitu. Jadi kita gituin anak-anak kita Bu. Jadi ini yang pertama. Jadi kata Rasulullah, antalidal amatu rabbataha, yang pertama. Terus yang kedua apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ciri-cirinya kiamat itu wa antarul khufatal uratal alata ria'an nas yatatawaluna fil bunyan, yaitu jika engkau melihat orang yang tidak beralas kaki, orang nggak pakai sendal, al urata lagi telanjang, al alata yang miskin, ri'at syati yang dia itu profesinya hanyalah penggembala kambing. Ini hanya ungkapan, ini ungkapan gambaran aja. Ya tatawaluna, tetapi mereka itu senang berlomba-lomba fil bunyani, di dalam membangun sesuatu. Jadi tanda-tanda kiamat yang kedua, antarul khufatal aratal alata ri'a'an nas yatatawaluna fil bunyan, yaitu jika engkau melihat orang yang telanjang kaki, telanjang gak pakai baju, miskin, penggembala kambing lagi. Maksudnya ini gambaran ungkapan orang yang miskin, istilahnya orang yang susah, tetapi yatatawaluna fil bunyan, mereka itu biarpun keadaannya begitu tapi yatatawaluna fil bunyan, mereka itu berlomba-lomba, bermegah-megahan dalam membangun rumah dan dalam membangun segalanya bersifat fisik. Artinya apa? Yasirul afasilu kal muluk, kata penulis kitab ini, orangnya si orang miskin tapi lagunya kayak orang kaya, orangnya orang miskin, orang damai, lagunya kayak raja. Itu kejadian nggak sekarang Bu? Wah, kalau Bapak Ibu lihat di medsos itu Pak, wah, selebgram itu, nah, yang biasa siapa yang HP Pak ya? Suka ambil HP nggak tak? Suka kadang-kadang. Iya. Lihat TikTok suka nggak tak? Oh enggak. Wah, ibu-ibu nih yang tahu kerap TikTok ibu ya. TikTok itu kan begitu. Banyak selebgram itu kalau di depan lagi posting sesuatu gayanya mewah banget. Nah yang terbaru kemarin ada yang ditangkap itu perempuan. Ternyata miskin banget. Malah yang lebih memprihatinkan lagi, naudzubillah min dzalik, bapaknya guru, mantan guru ngaji tapi bikin postingannya jorok, bikin postingannya nggak punya etika. Nah ini nggak punya akhlak tuh banyak yang kejadian sekarang nggak seperti itu. Terutama setelah makanya itu tadi medsos itu ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi kalau dimanfaatkan dengan baik membawa kebaikan, bisa untuk dakwah, bisa untuk mencari nafkah. Tapi kalau di satu sisi lain kita punya akhlak, tidak punya modal agama yang kuat, bahaya medsos itu banyak. Makanya kita kalau memberikan HP anak-anak kita itu mohon maaf, anak-anak kita Bu, mohon maaf ya, yang masih SD, yang masih SMP kelas 1, kelas 2, jangan dikasih HP secara total, dilepas gitu aja ya Bu ya. Kasihan anak-anak kita. Mengapa? Karena di HP itu tontonan-tontonan, konten-konten dari yang paling baik sampai yang paling jorok. Di situ ada semua Bu, dari yang paling buruk bahkan lebih buruk dari binatang di situ ada Bu di HP itu. Makanya apalagi kalau yang dari sering masuk itu tontonan-tontonan yang dari luar negeri yang tidak kita terus masuk dia sendiri karena dia berbayar, iklannya kuat, itu mohon maaf tontonan begitu khusus untuk orang dewasa yang sangat memprihatinkan. Kalau anak-anak kita masih SD, SMP lihat itu bagaimana, akan berpengaruh pada moralnya. Jadi boleh kita ngasih HP anak, tapi kita kasih waktu Bu.
Untuk waktu-waktu belajar, untuk menunjang belajarnya, misalkan habis maghrib waktunya belajar kita kasih, karena dia membutuhkan informasi untuk mencari di Syekh Google, di Mbah Google, misalkan tentang tugas kan, lagi nyarinya sekarang kan gitu ya, tugas-tugas online itu nyarinya di Mbah Google ya, Syekh Google, Al-Mukarram Google. Nah itu kita kasih nggak apa-apa, tapi waktunya kita batasi, jangan terus tidak terkontrol anak-anak kita, karena HP ini Masya Allah, luar biasa. Ini afat dari bahaya dari HP ini, kalau kita tidak kontrol, kasihan banget anak-anak kita, nanti bisa merusak masa depan anak-anak kita tanpa kita sadari. Ya kadang-kadang kan kita begitu, Bu, atas nama cinta kasih sayang kepada anak, kadang-kadang itu kita namanya anak ya Bu ya, apalagi yang udah punya cucu, kakek-kakek, nenek-nenek, coba udah punya cucu kan Bu ya, gimana kalau mau cucu Bu, sayang banget kan Bu ya, ngalahin sama anak kan Bu. Iya tadi ya, kalau mau cucu kan itu tadi ya. Nah itu ya, makanya kadang-kadang kita itu karena atas nama cinta kasih sayang itu anak kita itu minta apa aja kita kasih, padahal belum tentu itu membawa kebaikan, bahkan bisa membahayakan. Misalkan contoh yang paling sederhana, anak kita masih kelas SD, kelas 1 SMP minta motor, kita kasih anak sekarang, lihat apalagi motor metik Pak ya, anak SD aja kelas 4, kelas 5, kelas 6 udah lancar Pak naik motor. Tapi bukan begitu masalahnya, anak seusia gitu secara pemikiran belum nyampe, dia belum bisa mengambil keputusan tertentu secara cepat. Pada di jalan misalkan dia kaget simpangan dengan mobil atau motor lain yang dia namanya anak kecil, otaknya belum nyampe, pemikirannya belum nyampe, akan panik, belum bisa ngambil keputusan. Maka ketika mengambil keputusan banyak yang salah di sini, kemudian yang banyak terjadi kecelakaan yang bahaya itu di situ. Kenapa? Anak kita belum nyampe secara umur, tapi kita sudah itu kita karena cinta tadi sama anak kita, apa yang dia mau kita kasih aja. Rata-rata kita atau orang tua seperti itu, kita bela-belain dah kalau bentuk anak kita itu. Tapi inilah, yaitu apa, kita pentingnya sebagai orang tua itu ya apa, di satu sisi mah kita sayang pada anak kita, tapi selain kita harus memperhatikan kebaikan anak kita juga. Jangan sampai karena rasa cinta kita yang berlebihan justru istilahnya mendorong anak kita kepada yang buruk, menjerumuskan anak kita kepada yang buruk. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi ini ciri kiamat yang kedua, yaitu apa namanya, orang-orang banyak yang berlomba-lomba di dalam membangun. Kita lihat sekarang Pak, rumah itu gimana Pak sekarang Pak? Cakep-cakep apa? Tambah buruk, jelek-jelek Bu? Cakep-cakep Bu. Ya kalau kita perantau, ada yang di sini perantau nggak? Oh perantau Bu ya. Kita kalau orang dari kampung tuh Bu, biarpun di sini profesinya apa, mohon maaf kita nggak tahu profesinya apa, tapi kalau pulang rata-rata Bu, ini pengalaman karena saya perantau Bu. Orang di kampung saya itu mohon maaf Pak, dari zaman dulu belum musim perantau, namanya orang kampung saya itu kalau kemarau itu tanahnya keras. Jadi kalau kemarau itu palawijanya itu, padi kan nggak bisa ditanam kalau di kampung saya kalau kemarau itu, karena namanya ya padi, apa, palawija, dan itu pun yang tertentu, misalkan kedelai, kacang, kayak ketimun, jagung gitu. Nah karena itulah kemudian apalagi era semakin globalisasi, urbanisasi banyak, itu akhirnya apa, semua orang di kampung saya itu rata-rata perantau Pak. Dari zaman dulu merantaunya bukan hanya di Indonesia Pak, di luar negeri, Malaysia, Qatar, Singapura, Taiwan banyak. Di pasar Minggu Pak, kalau Bapak ke pasar Minggu tuh tukang-tukang sayur itu orang kampung saya semua Pak, hampir Pak. Iya benar. Kalau Ustaz ke pasar Minggu ke Pejaten itu ada yang kayak sepeda apa becak itu tapi motor belakangnya, dari dulu mulai dari gerobak sampai didorong biasa, kemudian naik jadi apa sepeda gerobak itu, sampai sekarang motor gerobak itu rata-rata orang kampung saya. Sejak saya kecil Bu, saya ke Jakarta pertama kali juga gitu Bu, ikut tukang sayur itu, mau sekolah ke Jakarta Bu, diantar tukang sayur. Tapi apa Bu, mohon maaf, ketika pulang ke kampung yang pertama itu apa Bu yang dibangun kalau mereka pulang kampung punya duit itu, kalau perantau itu yang dibangun adalah rumahnya. Padahal rumah itu kalau nggak ditempatin juga dibangun bagus-bagus, buat apa, mending disimpan. Nah, tapi gitu Bu, rumah mereka itu Bu di kampung pada tukang sayur itu Bu, cakep-cakep semua Bu. Apalagi sekarang Bu, rata-rata lantai 2 cakep-cakep semua Bu, nggak ada rumah jelek Bu. Nah itulah termasuk apa, mereka berlomba-lomba ya tatawaluna fil bunyan,
Mereka berlomba-lomba dalam membangun segala hal yang bersifat fisik. Mereka berlomba-lomba. Bahkan dalam hadis juga disebutkan, Ustaz, termasuk berlomba-lomba membangun masjid yang megah. Kalau masjid itu tidak sesuai dengan kebutuhan, itu adalah bagian dari tanda-tanda kiamat. Jamaahnya nggak ada, Tat, tapi masjidnya dibangun megah banget, Tat. Masjidnya tidak ada jamaahnya, Bu. Nah, itu bagian dari tanda-tanda kiamat. Masjid dibangun secara megah tapi tidak pernah dilakukan sholat berjamaah, taklim, ngaji, nggak pernah di situ, Bu. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Anas itu disebutkan, Bu. Jadi la taqumu sa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid. Jadi hari kiamat itu tidak akan terjadi sampai orang-orang itu saling berlomba-lomba di dalam membangun masjid. Nah, ini, Bu. Itu hadisnya banyak nih, bukan hadis ini aja, Bu. Jadi banyak, makanya sekarang ya nggak usah heran. Masjid aja kalau nggak kubahnya emas nggak keren sekarang. Masjid kubah emas itu paling terkenal dulu, Bu, di Depok. Iya, Bu, ya. Sampai jadi trademark Depoknya, orang dari mana-mana luar daerah kalau ke daerah Depok kalau belum ke kubah emas belum afdol, kan. Nah, ya. Tapi sekarang saingannya banyak, Bu. Bukan hanya kubah emas sekarang, pokoknya masjid sekarang itu udah luar biasa. Nggak salah. Untuk tempat ibadah yang nyaman itu bagus, biar kita bisa khusyuk seperti yang kita bahas kemarin. Tempat sholat kita harus nyaman, tapi yang penting itu bagusnya masjidnya bagus, nyaman, tapi jamaahnya banyak. Masjidnya bagus, nyaman, digunakan untuk aktivitas taklim, untuk mengaji. Nah, itu yang bagus. Tapi kalau masjidnya top, masjidnya megah, masjidnya oke, isinya kosong melompong, tidak pernah ada aktivitas kegiatan ibadah dan pengajian. Nah, ini yang bahaya, karena itu menjadi tanda-tanda kiamat. Dalam hadis yang lain disebutkan nih, Bu. Jadi kayak gini, la taqum sa'ah hatta tutakhadul masajidu qanatira. Jadi hari kiamat itu tidak akan terjadi hatta tutakhadul masajidu qanatira, sampai masjid-masjid itu difungsikan atau diperlakukan seperti konatir. Konatiro seperti kantor, Bu. Wah, sepi, ber-AC, tapi seperti kantor, nggak ada kegiatan apa-apa, nggak ada aktivitas ibadah, nggak ada orang sholat, nggak ada orang ngaji di situ. Ini sebatas bangunan megah yang hanya untuk bermegah-megahan. Itu hadisnya banyak, Bu. Dan ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, Bu. Jadi tanda kiamat la taqumu sa'ah hatta tutakhadul masajida qanatira fala yasjudu lillahi fiha. Tapi tidak digunakan untuk ibadah, untuk sujud kepada Allah, untuk taklim, untuk mengaji. Terus yang kedua lagi tadi seperti kita sampaikan, anak-anak seperti itu termasuk tanda kiamat tadi, memperlakukan orang tua seperti budaknya, juga disebutkan dalam hadis ini. Hatta yab'asal gulamu syaikha baridan. Jadi kata Nabi, ciri kiamat juga itu kalau orang, ciri juga anak-anak kecil tadi, kalau anak memperlakukan orang tua seperti budak. Cara tanda kiamat yang lain juga tuh hatta ya ba'asal gulamu syaikha baridan. Anak-anak kecil sudah berani menyuruh orang tua. Zaman sekarang udah kejadian belum ini, Bu? Sekarang gitu, anak kecil sudah berani menyuruh orang tua. Orang yang lebih tua disuruh kesono kemari, padahal ini anak kecil. Itu juga menjadi tanda-tanda kiamat. Ini bukan saya yang ngomong, Bu. Kalau saya ngomong nggak usah didengerin, Bu. Ini yang ngomong hadis, Bu. Bukan saya, ini bacaan hadis. Jadi menurut Ibnu bin Mas'ud, jadi masjid megah-megahan tapi difungsikan seperti kantor, dibuka per jam sekian, jam sekian, nggak pernah ada taklim, nggak pernah ada sholat berjamaah, nggak rame, kosong, diseperlukan seperti kantor. Anak kecil udah berani menyuruh orang tua. Itu tanda-tanda dari kiamat sudah semakin dekat. Jadi itu tadi tanda-tandanya yang kedua. Terus tanda-tanda yang lain lagi deh, ini banyak, Bu. Banyak hadis yang bicara tentang hari kiamat, kita baca hari ini sebagai iktibar bagi kita. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah. Karena apa kata Rasulullah SAW, la taqumus sa'ah illa ala syirrin nas. Jadi orang yang paling celaka itu nanti orang yang mengalami hari kiamat, Bapak Ibu sekalian. Karena kata Nabi, hari kiamat itu tidak akan terjadi kecuali pada orang-orang yang paling buruk dari umat ini. Mengapa? Karena apa?
Karena ketika kiamat itu nanti terjadi, kerusakan sudah terjadi di mana-mana, terutama kerusakan moral dan akhlak manusia. Maka dikatakan oleh Rasulullah bahwa manusia yang paling buruk adalah manusia yang mengalami terjadinya hari kiamat. Nah tadi makanya kita sebutkan tanda-tanda kiamat sudah dekat itu kapan, biar kita mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita, anak cucu kita, keluarga kita dihindarkan oleh Allah dari mengalami apa yang namanya hari kiamat. Mudah-mudahan kita nggak sampai mengalami, mudah-mudahan masih lama, mudah-mudahan tidak menimpa anak cucu kita, karena itu ketika hari kiamat itu terjadi, maka pada masa itu manusia adalah manusia yang paling buruk perilakunya, karena moralnya sudah hancur, agamanya sudah hancur, perilakunya sudah hancur, maka baru kemudian terjadi hari kiamat. Jadi ciri-ciri hari kiamat tadi dua. Yang pertama, seorang anak memperlakukan ibunya seperti budak. Yang kedua, orang saling berlomba-lomba di dalam membangun sesuatu, termasuk bahkan juga membangun masjid, mereka berlomba. Lalu ketika ciri yang selanjutnya dari kiamat itu apa? La taqumus saatu hatta yahdarul fahsyu wal bakhlu wa yukhawwaful aminu wa yu'tamanul khainu wa tahlikal wa'ulu wa tadhaharat takhuz. Jadi ciri-ciri hari kiamat itu dekat. Yang selanjutnya adalah ketika perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan maksiat itu sudah semakin merajalela. Orang yang amanah, orang yang baik justru disalahkan, wa yukhawwaful aminu wa yu'tamanul khainu, dan justru orang yang khianat, orang yang buruk, orang yang tidak punya etika, orang yang tidak bisa dipercaya justru dipercaya dan ditempatkan dalam posisi-posisi penting di dalam jabatan atau pemerintahan. Jadi ini ketika ini sudah terjadi juga menjadi tanda-tanda kiamat sudah dekat. Ada juga ruwaibidah. Jadi ada juga tanda kiamat itulah ketika orang-orang yang bukan ahlinya berbicara tentang masalah yang bukan bidangnya. Tidak ustadz bicara masalah agama, bukan ahli mesin bicara masalah mesin, bukan orang fisika, bukan matematika bicara tentang matematika, pokoknya bukan bidangnya dia bicara, bukan nggak kenal masalah birokrasi bicara birokrasi, bisanya kritik, nyalahin, tapi seolah-olah paling tahu, paling ngerti, padahal bukan bidangnya. Itu juga bagian dari sudah dekatnya hari kiamat. Sekarang yang banyak terjadi, Bu. Sekarang itu mohon maaf, kalau kita ingat Bapak Ibu sekalian, sekarang itu terutama juga termasuk tanda-tanda daripada bahwa kekejian itu akan merajalela adalah ketika rasa malu manusia itu sudah hilang. Karena kita perhatikan sekarang, Bu, mohon maaf ini Bu ya, jadi akibat rasa malu ini sudah hilang, maka zaman sekarang itu ada beberapa hal yang dahulu mungkin kita anggap sebagai sesuatu yang tidak pantas, Pak ya, yang memalukan, tidak sesuai dengan agama, tapi sekarang itu sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Nah, itu rasa malu yang ada. Sebagai contoh sederhana, Bu, pacaran. Bu, dulu kenal pacaran, Bu? Waktu kenal suami, Bu, nah, pacaran dulu nggak, Bu? Dijodohin ya tadi. Yang di masjid ini, yang di ruangan ini, siapa yang dulu pacaran dulu, Bu, waktu kenal istrinya, waktu kenal pasangannya sekarang? Tapi kalau dulu pacaran ya. Pacaran itu dulu bagaimana, Bu? Paling surat-suratan atau apa, udah lihat aja sekilas sudah demen banget, Ibu ya, udah kayaknya gimana gitu zaman dulu itu. Enggak kayak sekarang. Karena sekarang tuh mohon maaf, kalau katanya kalau belum pacaran itu, nah, kalau hubungan serius ya tandanya ya pacaran itu. Nah, kalau sekarang kan enggak begitu. Anak SD aja udah ngomonginnya pacaran, Bu. Anak kelas 5, kelas 6 SD itu sebutannya pacaran. Kalau kita dengerin omongannya itu anak-anak sekarang itu anak kecil loh, SD udah ngerti pacaran, Bu. Apalagi anak SMP, SMA yang mohon maaf banyak yang kebablasan gitu, pergaulan bebas itu, Bu. Nah, itu mohon maaf itu termasuk tanda-tanda dari kiamat, Bu. Anak sekarang itu, nah sekarang mohon maaf
Dulu mempertontonkan aurat itu kan sesuatu yang memalukan, namanya juga aurat, bahasanya aurat itu sesuatu yang kalau kita tidak tutupi itu membuat kita malu, itu namanya aurat. Tapi sekarang kan mohon maaf, pakai pakaian itu ya, sebagian perempuan itu dipilih malah yang asik itu yang kurang bahan, yang sempriwing katanya. Yang sempriwing tadi ya, kurang bahan masih banyak, sengaja bikin rok aja di atas dengkul yang sampai ini apa bagaikan baju belakangnya nih. Kadang kita kalau naik motor terus serba salah kalau di depan gitu Pak, aduh di depan kita kurang bahan lagi kaosnya, ini kita lihat belakang punggungnya Pak, nggak sengaja udah depan kita mungkin begini kan Pak naik motor Pak ya. Tapi ya itu yang terjadi sekarang itu, masya Allah anak-anak kita itu kadang ya itu bagian dari tanda kiamat, dunia sudah tua itu Bu. Dulu makanya zaman dulu itu sampai sekarang itu mohon maaf sampai ada iya kan mempertontonkan itu kan sesuatu yang tidak pantas, yang tidak bertentangan dengan etika, moral, dan agama. Tapi oleh sebagian orang itu sekarang mempertontonkan aurat itu malah dianggap sebagai seni loh Bu, sebagian orang loh Bu. Maka ada kontes-kontes kecantikan, ratu kecantikan, Miss Universe, apalagi Bu, apa? Iya kan? Yang penilaiannya apa coba Bu? Unsur penilaiannya? Bodinya kan Bu ya, kemarin sampai heboh di medsos itu pelecehan seksual Miss Universe itu. Kenapa? Masa bukan diujinya bukan apa kemampuan IQ-nya, pengetahuan bahasanya, masa diujinya fisiknya, masa yang uji mana laki-laki lagi, bukan yang jenis dilihat disuruh buka baju, mohon maaf diteliti satu-satu dari atas sampai bawah. Ini kan namanya masya Allah, naudzubillah, ini kan udah zaman-zaman benar-benar zaman akhir ini Bapak. Jadi seperti itu yang terjadi kan, ini apa salah kaprah ini. Jadi anak kita terdipola ke arah sana. Maka kalau ada ajang-ajang apa idol itu Bu, gimana tuh penggemarnya yang daftar, bagaimana itu antrinya Bu? Ajang-ajang idol itu kontestasi yang begitu kan, yang antri banyak banget sampai masya Allah. Ya ini anak-anak kita diarahkan ke situ, itulah namanya dunia sekarang akhir zaman itu Bu, Bapak Ibu sekalian. Ya kita yang sebagai orang tua mohon maaf, inilah kita perlunya sebagai orang tua hati-hati, jangan sampai karena ikut tren-trenan anak kita untuk hal yang seperti ini malah kita dukung total. Ini yang berbahaya untuk anak-anak kita. Ya tidak ada salahnya asal masih yang mengajarkan apa namanya kecerdasan, dilombakan yang kecerdasan, kemampuan, skill itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang udah kayak gitu, apa manfaatnya gitu loh? Adalah apa namanya justru merendahkan martabat kaum wanita. Kan diperlakukan seperti itu kan masya Allah kasihan benar. Disuruh buka baju, disuruh semuanya diperiksa satu-satu, masya Allah dikamerain. Kan sekarang terjadi gitu, yang lagi masalahnya lagi dilaporin ke Polda Metro Jaya itu kan masya Allah itu kan jadi itu kan namanya pelecehan. Dan juga ini ya itulah yang terjadi, banyak terjadi sekarang ini. Itu termasuk tanda-tanda kiamat. Kalau tanda-tanda kiamat yang ada lagi, banyak lagi apa diantaranya? Jadi kalau menjelang akhir nanti akan banyak orang-orang yang mengaku dirinya adalah Nabi Allah. Banyak Nabi palsu Bu. Banyak nggak Bu? Di Depok ada Nabi nggak Bu? Di Depok ada Nabi Bu. Tapi jangan kenceng-kenceng Bu jawabnya Bu ya. Pernah ada Nabi nggak di Depok? Iya, Abang Bersadik. Oh ada Pak ya? Satu zaman saya masih ini heboh itu di Depok. Ya, itu sekarang juga ada di Gunung Sindur aja juga Nabi. Di mana lagi di Jawa juga ada Bu Nabi namanya Bapak Waginem. Lalu Tugio juga. Ini sekarang ini udah zaman akhir Bapak. Setan tuh pinter. Jadi ada orang yang pengen semangat beragama tapi nggak punya basic, diseratkanlah oleh setan pura-pura dia sebagai Allah atau wahyu dari Tuhan, tapi lah sebenarnya sesat. Jangankan orangnya, makanya itulah pentingnya orang berilmu. Ibu pernah dengar Pak, Ibu Syekh Abdul Qadir Jailani? Nah itu pernah ngalami. Jadi banyak orang-orang yang belajar tarekat tasawuf tapi tidak punya syariat yang kuat, itu disesatkan oleh setan melalui cara seperti yang dilakukan terhadap Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani adalah orang yang berilmu, setan tidak bisa menyesatkan. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, apa kisah Syekh Abdul Qadir Jailani? Ketika Syekh Abdul Qadir Jailani sedang bertahanus, ingin mencapai kedekatan dengan Allah, ketika beliau sedang ada di padang pasir yang gelap di suatu malam, maka kemudian datanglah sinar
yang terang seret datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Sinar, kemudian dari dalam sinar itu kemudian ada suara, Bu. Ya Abdul Qadir, qad abahtu lakal muharramat. Ini dalam kitab manaqib Syekh Abdul Qadir itu ada. Ya Abdul Qadir, qad abahtu lakal muharramat. Wahai Abdul Qadir, sekarang sudah aku bolehkan, sekarang sudah aku halalkan hal-hal yang diharamkan. Jadi kata suara itu begitu. Sekarang kamu boleh deh apa-ngapain aja. Yang haram-haram boleh deh buat kamu sekarang. Ada suara itu begitu. Jadi seolah ada cahaya, terus dari cahaya itu muncul suara begitu. Nah kalau kita yang begitu, pas kita lagi menyendiri bertapa di Gunung Sindur, Bu, terus ada sinar begitu terus ngomong gitu, kita percaya nggak, Bu? Nah barangkali itu yang terjadi sama beliau dulu itu, tetangga kita, Bu. Jadi barangkali itu. Jadi begitu banyak seperti itu. Dan tapi Syekh Abdul Qadir ini orang yang berilmu, syariatnya kuat. Maka kemudian dia berkata kepada sinar yang itu, suara itu, ya lain, pergi kau wahai yang terlaknat, pergi kau engkau yang dilaknat oleh Allah, yaitu setan maksudnya, pergi kau, diusir sama Abdul Qadir Jailani. Akhirnya apa? Suara itu mengakui, hebat engkau Syekh Abdul Qadir, karena dengan cara seperti ini aku sudah menyesatkan 70.000 orang-orang seperti kamu, orang-orang yang mencari jalan menjadi wali Allah, mengarungi dunia tasawuf, tapi karena ilmunya kurang banyak disesatkan oleh setan. Maka dalam agama begitu, kalau kita mau ke makam tasawuf atau hakikat, paling enggak harus syariatnya harus kuat terlebih dahulu, karena kalau syariatnya enggak kuat bahaya. Karena ada pepatah hakikatun bila syariatin, pertama dulu syariatun bila hakikatin atilah, wa syariatun bila hakikatun bila syariatin batilah. Jadi kalau syariat tidak diserai dengan hakikat atau tasawuf, itu syariatnya menjadi kosong. Artinya kalau kita tidak mempelajari syariat juga tasawuf juga, ya kita kosong. Sholat ya sekedar sholat, menggugurkan kewajiban, kita tidak memahami hakikat sholat itu sebenarnya mengandung pesan-pesan yang mulia apa. Tapi sebaliknya, hakikat tidak dasari syariat, hakikatun bila syariatin batilah. Syariat hakikat yang tidak didasari dengan syariat yang kuat itu batilah, kemungkinan akan batil, kemungkinan akan banyak disesatkan. Itulah pentingnya dua harus jalan seiring, hakikat dengan syariat. Jadi itulah seperti itu. Jadi Syekh Abdul Qadir begitu, kalau dia tidak berilmu disesatkan. Itu banyak yang terjadi sekarang. Itu tanda-tanda kiamat, Bu. Banyak nabi palsu, nabinya doyan duit, Bu. Yang kemarin di Jawa Timur siapa yang bisa menggandakan uang tuh? Banyak banget. Sekarang kan gitu, nabinya kalau bisa menggandakan uang cepat banyak pengikutnya, Bu. Jadi itu di Jawa Timur dulu yang kaya banget itu siapa yang itu bisa menggandakan duit, katanya banyak banget, dan yang percaya banyak. Bukan profesor dokter itu, Marwah Daud itu ikut menggandakan duitnya. Seorang profesor dokter percaya gitu loh, Bu, sama yang bisa menggandakan duitnya. Kalau dia ngapain, duitnya sendiri aja digandain, gak usah nyuruh orang. Tapi orang itu karena pengen duit gitu. Jadi itu paling banyak itu dukun pengganda uang itu banyak dipercaya orang. Kalau udah ngomong duit, wah cepet dah, banyak korbannya, banyak. Itu yang terjadi kan. Jadi itu diantara tanda-tanda kiamat, yaitu banyak nabi palsu. Terus tanda-tanda kiamat yang lain, ya Bu, ini yang banyak terjadi juga, waktu terasa begitu cepat. Terus banyak orang alim yang wafat, banyak gempa sering terjadi. Terus fitnah atau banyak kasus pembunuhan. Ini ada hadisnya, Bu, saya bacakan hadisnya biar Ibu yakin. La taqumu sa'ah hatta yuqbadul ilmu. Hari kiamat tidak akan terjadi sampai ilmu itu dicabut. Maksudnya ilmu dicabut apa? Banyak orang yang alim, banyak orang yang soleh yang meninggal dunia. Terus apalagi? Fayuksarul jalazilu, kemudian banyak wayuksarul jalazilu, banyak terjadi gempa. Jadi banyak bencana alam, terutama gempa, itu nanti juga menjadi pertanda kiamat tadi. Terus yang ketiga, wa yataqarrabaz zamanu. Nah ini yang sering, yang udah kita rasakan, waktu terasa begitu cepat. Kayaknya baru kemarin Lebaran udah mau
Lebaran lagi. Kemarin kayaknya baru tahun baru kemarin tadi ya. Ini sekarang udah tengah lewat Bu, udah mau tahun baru lagi. Tahu-tahu anak-anak kita yang dulu udah kecil udah, padahal baru kemarin anak majikannya baru bayi, kemarin baru lahir, sekarang udah kelas. Saya kalau bayangin gitu Bu, saya megang saya semua Bu dari kecil Bu, mandiin anak saya. Waktu masih bayi ditinggal kerja ibunya, baru umur 1,5 bulan Bu, masih ait-ait gitu, masih gitu. Saya semua yang megang Bu, karena waktu itu saya kompromi sama istri yang kelihatannya kerjanya lebih ini, saya kerjanya bisa di rumah karena nulis, saya keluar dari kantor, saya usaha sendiri, anak saya megang saya semua Bu. Jadi anak saya itu daripada kepada ibunya, yang tahu kebiasaannya dari kecil saya Bu, daripada maknya. Nah itu karena dari kecil saya pegang. Nah itu apa, waktu terasa begitu cepat. Perasaan anak saya baru kemarin saya pegang masih kecil, sekarang tahu-tahu udah SMA kelas 2. Yang kembar kayaknya baru kemarin lahir nginep di rumah sakit lama, sekarang udah kelas 1 SMP. Yang bontot perasaannya udah sekarang udah kelas 5. Itu waktu perjalanan yang demikian cepat, banyak orang-orang yang kita cinta, yang orang-orang kita kasih, orang tua kita, ayah kita, perasaan baru kemarin sudah tidak ada lagi di sisi kita. Waktu sangat cepat. Puasa kayaknya sebentar kemudian berpindah, udah cepat, udah puasa lagi. Baru kemarin hari Jumat, sekarang ada hari Jumat lagi. Tidak seperti waktu kita zaman kecil dulu. Sekarang waktu berputar semakin cepat. Itu kita sadari nggak Bu? Sekarang ya. Dulu tahun, perasaan 1 tahun itu lama banget. 1 tahun itu perasaan dulu lama banget. Kita menunggu perubahan tahun itu dulu lama banget. Tapi sekarang kayaknya tahun itu sebentar banget. 1 tahun itu kayaknya enggak. Itu perputaran waktu, ya taqarrabaz zamanu. Waktu semakin terasa begitu cepat dan dekat. Itu termasuk tanda-tanda kiamat. Maka kita yang hidup, tapi nanti kita masih ada optimisme nanti di terakhir disebut. Tapi waktunya kok enggak optimisme tuh? Baru belum ada separuh udah waktunya habis. Ya. Episode. Jadi ini tanda-tanda kiamat, apa namanya, ya taqarrabaz zamanu, waktu semakin cepat. Belum nanti banyak yang ini ada Imam Mahdi, Nabi Isa, macam-macam, kayaknya kita perlu bahas juga. Nanti biar kita di umat akhir zaman ini kita banyak berhati-hati, nunggu kejadian yang banyak kita hindarkan. Jadi ini yang waktu berlalu begitu cepat. Terus ya tadzaharul fitanu, banyak fitnah yang bertebaran di masyarakat. Kata Ibu lihat itu kalau di medsos itu hoax itu udah makanan sehari-hari. Tidak ada kejadian seperti itu dinarasikan seperti itu, video dipotong-potong sehingga seperti kayak kejadian yang benar. Padahal makanya Ibu kalau megang HP sekarang hati-hati Bu, apalagi yang TikTok, YouTube itu masya Allah beritanya banyak nggak benarnya itu Bu. Dan itu banyak nggak benar, tujuannya mengadu domba masyarakat biar nggak pernah tenang itu loh, menimbulkan kegelisahan, keresahan dalam masyarakat. Masyarakat berantem sendiri karena video-video yang nggak benar, hoax di mana-mana. Itu udah tanda kiamat Bu. Yaksurul fitan, banyak fitnah-fitnah bergentayangan, hoax bergentayangan, media sosial penuh dengan hoax. Itu benar kebencian, mengadu domba sesama muslim, berantem. Apalagi kalau urusan politik, kayaknya dunia ini hanya politik aja yang ini. Makanya kalau politik Bu, hati-hati Bu, apalagi deket lagi loh Bu, bentar lagi deket Bu, setahun lagi Bu, jangan mau dikerjain sama apa namanya elit-elit politik Bu. Mereka ngopi-ngopi bareng, kita yang di bawah suruh berantem mulu Bu, jangan percaya Bu. Jadi itu politik, itu permainan orang-orang yang berduit dan berkuasa. Kita mah orang bawah Bu, yang rukun sama tetangga, yang rukun sama saudara. Jangan sampai karena politik aja sama anak akur sama bapaknya, suami berantem bercerai gara-gara politik. Mah yang di atas ngopi-ngopi udah ketawain Bu kita Bu. Nah itu yang terjadi Bu kalau politik. Kita nggak usah, kalau politik nggak usah terlalu ini Bu, ya sekedar mengikutin aja lah, tapi nggak usah terlalu. Jadi ini tanya harul fitan, banyak terjadi fitnah. Terus banyak sorol harju, tadi terjadi pembunuhan banyak. Ini tanda-tanda kiamat. Sudah jam 6 tadi ya? Gimana? 2 menit lagi. Nggak cukup 2 menit. Iya, jadi tanda-tanda kiamat banyak banget. Nanti kita sambung di pertemuan berikutnya. Maksudnya apa?
biar kita bisa berhati-hati, semakin meningkatkan iman takwa kita kepada Allah, menjaga diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Karena ini ya namanya Bu, zaman akhir Bu. Orang menyebutnya zaman edan. Kalau nggak ikut edan, zaman gila. Kalau nggak ikut gila nggak kebagian katanya. Zaman edan, kalau nggak ikut edan nggak kebagian. Tapi yaitu berbahagianya orang terbaik adalah yang masih dikasih ingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan orang-orang yang masih ingat di zaman akhir yang semakin tidak jelas, mungkin banyak keburukan di mana-mana. Kita tutup sampai sekian dulu Ibu ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang berkenan Ibu ya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian kalau ada kata-kata yang menyinggung perasaan dan lain sebagainya. Mari sama-sama kita tutup taklim kita dengan bacaan akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.